Oke, jumpa lagi di materi kali ini kita membahas mengenai kelanjutan keseimbangan dinamis ya. Yang belum mempelajari keseimbangan dinamis yang bagian pertama bisa dari situ dulu ya. Nah, bisa lihat video sebelumnya supaya ada gambaran mengenai apa itu keseimbangan dinamis yang dimaksud itu apa. Oke, kita lanjut ya. Jadi di dalam keseimbangan dinamis kita tidak bisa lepas dari apa itu yang namanya abstraksi. Nah, jadi kalau mau mendesain ya kita bisa dari level abstraksi dulu ya. Apa sih yang akan kita gambar? Ya, apakah yang akan kita buat? Kita buat desain abstraknya dulu. Ya, seperti di pemrograman ya. Seperti di pemrograman ketika akan membuat sebuah sistem, kita akan membuat sebuah program, detailnya. Nah, sebelum kita masuk ke tahap detail, kita buat di tahap rancangannya dulu ya. Dari segi abstraknya dulu mau seperti apa ya. Isi rangkumannya seperti apa ya. Jadi detailnya seperti apa sih? Nah, nanti belakangan ya. Paling tidak ada kerangkanya dulu. Ya, seperti juga di penelitian ya, kita akan membuat jurnal ya. Misalkan ada yang dinamakan abstrak. Abstrak itu isinya apa? Rangkuman ya, dari latar belakang, pendahuluan, ya, isi sampai terakhir ke kesimpulan dan saran. Nah, jadi itu gambarannya abstraksi ya. Jadi abstrak ini memberi perhatian pada desain visual yang murni. Nah, abstrak ini juga berbicara mengenai apa sih? Mengenai warna, bisa warna, nilai, bentuk, tekstur, nah, ya, kemudian dan arah. Nah, meskipun kadang seringkali itu bentuknya ndak sulit dicerna. Nah, seperti ini, gambar ini, desain ini. Orang kalau melihat ini apa sih ini sih? Ndak ada maksudnya. Ya, ndak ada, kalau dilihat sekilas belum paham dapat maksudnya ini gambar apa. Nah, tapi kalau kita lihat, kita detailkan. Nah, ini sebetulnya adalah gambar yang isinya terdiri dari bidang kotak. Nah, persegi panjang ya. Persegi panjang yang diulang-ulang. Ya, diulang-ulang dan disusun sedemikian rupa ya, dengan diberi unsur pewarnaan ya. Pewarnaannya pun ada polanya ya, ada polanya. Nah, polanya gimana? Ini misalkan polanya eh, dengan warna-warna yang identik. Jadi tidak ada, ini misalkan contoh warna merah nih ya. Kenapa kok warna merahnya tidak ada yang warna merah seperti yang di background ini ya, di background tulisan ini, tulisan judul ini, desain sebagai abstraksi ini. Kenapa kok tidak ada warna merah yang mencolok seperti itu? Atau warna birunya, kenapa tidak ada warna biru yang cerah seperti gambar ini? Ya. Atau kuningnya kok kuningnya seperti ini? Ya, kok tidak kuning cerah seperti ini? Nah, ini semua ada eh, alurnya ya. Jadi dibuat saling berhubungan ya, tidak asal-asalan. Ya, desain abstrak ya itu merupakan ya kombinasi dari elemen-elemen dalam struktur dua dimensi. Nah, tapi ini untuk mendukung sebuah ide atau gagasan. Nah, ide atau gagasan ya. Gagasannya seperti apa? Seperti tadi
gagasannya melakukan perulangan dari struktur, ya, bentuk bidang ruang persegi panjang. Nah, yang masing-masing diberi pewarnaan, ya, pewarnaannya yang seirama, ya, tidak terlalu mencolok, misalkan seperti itu. Nah, dan ini misalkan contoh ini desain abstrak yang kedua. Nah, ini ada tulisan. Ini kalau melihat sekilas ini apa sih? Kok tulisannya kok numpuk-numpuk, ndak ceta, ya, ndak ceta, nah, ndak jelas. Nah, ini sebetulnya adalah dalam bahasa asing, ya. Saya lupa ini dalam bahasa Jerman atau Spanyol. Ya, ini sebetulnya tulisannya adalah der Film. Nah, nanti bisa dicek ya ini bahasa apa ya di terjemahan, atau kalau yang tahu boleh komen saja. Der Film. Nah, kalian lihat desainnya ini ya. Nah, dernya, ya, tulisan der ini diwarnai dengan, meskipun sama-sama sekilas hampir terlihat putih, ya, tapi ini kalian perhatikan tulisan dernya ini warnanya, ya, tidak terlalu cerah. Nah, tidak terlalu cerah tapi tidak terlalu hitam. Nah, karena backgroundnya sudah hitam. Sedangkan tulisan filmnya dibuat cerah. Nah, ini abstrak ini ya. Nah, jadi ini sebuah ide gagasan yang didesain dalam bahasa visual. Nah, kita bicara dinamika visual ya. Nah, dinamika visual ya. Maksudnya gimana sih dinamika visual itu? Jadi kita akan menggambarnya di media dua dimensi. Nah, bisa kertas, ya, bisa kanvas atau pakai aplikasi-aplikasi dua dimensi, baik vektor maupun bitmap ya. Bisa Photoshop, Inkscape, ya, Paint, nah, atau bahkan PowerPoint kan dua dimensi, tapi statis. Nah, tapi statis. Nah, sedangkan kita audiennya, ya, itu adalah orang yang tidak pasif. Nah, alias karena makhluk hidup kita pasti adalah tidak pasif dan memberi respon. Respon terhadap stimulus, rangsangan. Rangsangannya berupa apa? Gambar. Ya. Nah, tantangan dari seorang desain grafis, ya, salah satunya adalah memberikan experience atau pengalaman, ya, berdasarkan dari sebuah bidang dua dimensi tadi atau bidang datar. Bagaimana caranya sih? Long barangnya itu di media yang statis dua dimensi, tapi kita dituntut memberikan pengalaman yang melebihi batasan dari bidangnya itu. Nah, melebihi batasan dari, oh, tempatnya itu statis tidak bergerak, tapi kita dituntut bagaimana kita menghasilkan pengalaman yang dinamis. Nah, oleh karena itu ada istilah yang namanya proyeksi kinestetik. Nah, apa itu proyeksi kinestetik? Nah, itu adalah pengalaman dari stimulus terhadap sensor-sensor di tubuh kita. Nah, jadi gini, jadi dari gambar kita melihat, ya, ya, mata kan termasuk indera. Nah, kalau di perangkat elektronik, ya, ya, saya juga pernah buat robot. Itu di robot itu ada sensor. Nah, mata ibaratnya sensor. Nah, sensor, karena sensor itu kan ada inputan, kemudian apa yang akan dilakukan karena sensor, karena ada rangsangan atau stimulus. Nah, itulah akan timbul pergerakan, nah, dan tarikan atau tension. Nanti akan kita bahas contoh
tension itu seperti apa ya. Jadi itulah dinamika visual itu seperti apa ya. Jadi kita intinya memberikan experience pengalaman yang berlebih dari batasan media yang ada ya. Nah ini contoh penerapan dinamika visual ya. Ya ini karya dari Don Egenstein ya, tahun 1960 ya. Dia memainkan efek tulisan ya, tapi tulisan sekaligus pergerakan. Ya, ini kalau dilihat kan memberikan pengalaman visual yang dinamis. Kenapa kok saya bilang bisa berkata seperti itu ya? Ini ada tulisan tonase. Ya. Tonase itu apa sih? Muatan, ya, berat, ton. Ya. Itu memberikan efek ke psikologis. Oh, ton itu kan berat ya. Kalau berat berarti kalau diletakkan di tulisan seperti ini di bawahnya, efeknya kalau berat kan berarti ada yang bagian yang terangkat atau bahasa Jermannya mencelat ya, karena tertimpa tulisan tonase ini yang berat ini, maka efeknya apa? Ini ada tulisan yang nah, miring karena saking beratnya ya, ketekuk sampean ya. Ini juga bagian yang sebelah kanannya. Nah, ini efek dari tonase. Jadi memainkan efek logika psikologis dalam bentuk desain gambar. Nah, jadi efek gravitasi yang dihadirkan melalui tulisan. Kenapa kok hal ini bisa terjadi? Karena ini juga salah satu dari budaya kita. Budaya kita itu kan apa sih? Membaca tulisan dari atas ke bawah, kiri kanan, kemudian dari atas ke bawah. Nah, jadi di bentuk visual ini menggabungkan antara ingatan antara mengenai apa? Ingatan mengenai efek psikologis tonase, ton berat. Ya. Ingatan apa lagi? Ya. Ingatan mengenai bahwa ada efek gravitasi dan harapan. Harapan apa yang dimaksud? Harapannya ketika sesuatu tertimpa yang berat, tentunya ada efek-efek yang timbul. Efeknya apa? Ini efeknya. Tulisannya menjadi tertekuk. Ya. Jadi itu ya, visual menggabungkan antara ingatan dan harapan ya. Bisa kita mainkan dalam dinamika visual. Kemudian dinamika visual yang ketiga ya, kita melihat dari apa yang dinamakan tension atau tarikan. Ya, tension ini bisa dibuat menggunakan garis yang longgar. Garis yang longgar itu mana sih? Nah, ini dalam gambar ini ya garisnya ya. Nah, secara vertikal dan horizontal dibuat berulang. Nah, ya. Ini akan menggambarkan ini gambar apa sih? Ya, ini juga bisa diartikan kalau sekarang ya peta lokasi ya. Ini menarik ini. Jadi ini gambar wilayahnya yang dimaksud tujuannya ya, Saint Louis ya misalkan. Nah, kemudian digabungkan dengan petunjuknya. Oh, petunjuknya ini dari jalan apa ya. Kemudian lewat sini. Nah, goalnya mana? Goalnya misalkan di sini. Misalkan. Dan itu dipertegas ya, ditunjukkan dengan ya gambar cantolan baju ya ini ya. Nah, menarik ini. Ya. Jadi ini menimbulkan efek tension tarikan ya dari garis-garisnya ini ya, yang dibuat longgar. Ya, kemudian kita melihat contoh keseimbangan dinamis berikutnya ya, yaitu efek atas ke bawah. Nah,
Ini gambar yang menarik ya, nih ya, ini gambar yang menarik. Jadi ini juga salah satu karya dari Milton Glaser. Dia memainkan tension, tarikan dari atas ke bawah. Tarikannya bagaimana? Nah, ini perhatikan. Nah, gambar kakinya. Nah, dan ini ada orang di sini ya. Nah, di sini kita akan melihat ya, secara psikologis kita melihatnya dari, meskipun kelihatannya Anda menyenangkan ya, kita melihat kakinya dulu nih ya. Kita melihat kakinya dulu, melihat kemudian melihat orangnya ini, dan akhirnya melihat bayangannya ini. Nah, jadi kesannya dinamis dapat. Nah, tarikan dari atas ke bawah. Nanti kita akan melihat contoh berikutnya ya, contoh keseimbangan dinamis selain yang atas ke bawah ini. Ya. Ya, ini yang atas ke bawah yang kedua. Jadi jika kita memberikan ukuran yang berlebih pada bagian yang bawah, nah, akan memberikan kesan yang stabil. Maksudnya gimana? Ini saya mempunyai huruf angka ya. Nah, angka ini perhatikan bagian angka 8 ini yang atas dan bawah ukurannya beda. Besar yang bawah. Efeknya apa? Efeknya ya, memberikan kesan stabil. Yang tiga ini juga lebih besar yang bawah, meskipun tidak terlalu signifikan kelihatan ya. Nah, lebih besar yang bawah. Tapi apa efeknya kalau saya balik? Saya balik gini. Yang kecil di bawah, yang besar di atas. Efeknya apa? Efeknya akan memberikan kesan kurang stabil. Nah, kenapa kok memberikan efek kurang stabil ya? Ini karena efek psikologis kita juga ya. Kalau ada barang yang besar, di bawahnya ada barang yang kecil, nah efeknya oh kurang stabil, buyak bayik bahasa Jermannya ya. Apa itu ya, pokoknya kurang stabil lah. Nah kemudian berikutnya, contoh keseimbangan dinamis berikutnya ya, efek horizontal dan vertikal. Nah, ini juga karya dari Milton Glaser. Nah, jadi dia memainkan efek vertikal dan horizontal. Yang vertikal mana ini? Nah, ada orang polisi. Horizontalnya mana? Ini garis tengahnya, bayangannya. Ya, kemudian karena ada unsur horizontal dan vertikal, ketika ditambahkan orang ini yang miring, maka jadinya kesannya dinamis. Gambarnya kelihatan hidup. Ya. Hidupnya apa? Kemiringannya ini, orang ini terasa lebih nyata ya. Ini unsur vertikal dan horizontal. Nah, kemudian yang terakhir nih. Nah, kiri ke kanan. Maksudnya bagaimana sih? Nah, ini karya dari Will Bradley ya. Nah, ini kalau diperhatikan, nah ini kan gambar sepeda ya, ada orang yang melihat wanita bersepeda. Nah, ini kenapa kok ditaruhnya orang ini diletakkan di sebelah kiri? Dan kenapa kok arah bersepedanya arahnya kok ke kanan? Ya, ini juga memainkan efek psikologi juga nih. Efeknya apa? Dalam hal ini kita diajari kalau membaca ya, itu kan dari kiri ke kanan ya. Dari kiri ke kanan. Ya. Maka otomatis kalau kita melihat gambar ini, kita melihatnya dari kiri dulu. Nah, dan perhatikan ini masnya ini melihatnya juga ke arah kanan ya. Itu juga mempertegas bahwa kita diarahkan melihatnya dari kiri kemudian ke arah kanan. Ketika melihat ke arah kanan, apa yang kita lihat? Oh, ada gambar orang yang naik sepeda dan arahnya pun ke kanan. Jadi memberikan efek yang lebih dinamis ya. Seakan-akan gambarnya dalam tanda kutip bergerak. Padahal ini
medianya media statis, dua dimensi. Bagaimana kalau kita balik? Balik gimana maksudnya ya? Nanti akan kita lihat ketika dibalik ya. Jadi dari kiri kanan ini ya, ini kita mempunyai memori ya. Tadi ya saya jelaskan membaca dari kiri ke kanan, dan tujuannya tadi yang menarik perhatian pertama kali dari kiri, dari emasnya ini. Nah, dan yang satu lagi yang belum saya sebutkan tadi, pergerakan gambar dari kiri ke kanan terasa lebih mudah, minim effort daripada sebaliknya. Sebaliknya apa? Ini. Coba bandingkan dengan gambar yang tadi. Nah, rasanya apakah beda? Apakah sama? Apakah ada perbedaan? Nah, mungkin bisa tulis di kolom komentar ya, apakah ada perbedaannya. Nah, nanti kita akan bahas ketika bertemu ya. Oke, itu saja materi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf, dan jangan lupa untuk happy coding.